Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Hari ini Kak Eka akan membahas mengenai hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Jadi, tonton video Kak Eka sampai selesai ya. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Oke adik-adik, ketika adik-adik sedang menonton, misalkan nonton film gitu ya, atau film yang lagi tren sekarang adalah film drama Korea, yaitu The World of the Merit. Pernahkah adik-adik menduga-duga apa yang akan terjadi pada tokoh utama di akhir cerita? Jika pernah, apa dasar yang adik-adik gunakan untuk membuat dugaan tersebut? Ya, kalau Kak Eka sendiri ya sangat penasaran sekali ya, untuk tokoh utamanya endingnya seperti apa. Jadi banyak dugaan-dugaan yang muncul di pemikiran Kak Eka sendiri gitu ya. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, tidak hanya di film. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang membuat kita sering menduga-duga tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Seringkali dugaan-dugaan tersebut muncul karena adanya pengalaman akan hal yang sama atau setidaknya mirip dengan kejadian yang tengah kita hadapi. Dalam ranah penelitian nih ya, dugaan-dugaan juga sering muncul juga. Nah, dugaan ini lebih sering disebut dengan istilah hipotesis. Nah, gitu. Oke. Nah, hipotesis atau ada pula yang menyebut dengan istilah hipotesa dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Nah, jika dimaknai secara bebas nih, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Nah, untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Nah, adik-adik, dalam penelitian ada dua jenis hipotesis yang sering kali harus dibuat oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Nah, pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti. Begitupun sebaliknya. Sementara pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Nah, jadi kalau Kak Eka ringkas gitu ya, atau kita simpulkan bersama-sama, biar lebih singkat, hipotesis penelitian adalah berupa pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Sedangkan hipotesis statistik adalah berupa notasi matematis. Nah, contoh-contoh dari hipotesis statistik, notasi matematisnya adalah seperti ini ya. Ada istilahnya H0 dan H1. Yang dimaksud dengan H0 atau hipotesis nol atau nihil itu merupakan hipotesis statistik yang akan diuji atau dites. Sedangkan H1 atau simbol lainnya adalah HH, hipotesis alternatif. Nah, ini merupakan kebalikan atau lawan dari hipotesis nol atau H0. Nah, itu adik-adik. Nah, sekarang Kak Eka akan menjelaskan macam-macam penelitian ya. Nah, untuk macam-macam hipotesis penelitian, ini terdapat 4 macam, yaitu
hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif, dan hipotesis kausal, ya. Masing-masing dari hipotesis ini dapat digunakan sesuai dengan bentuk variabel penelitian yang digunakan. Oke. Nah, apakah penelitian menggunakan variabel tunggal atau mandiri, ataukah penelitian tersebut menggunakan variabel jamak? Jika yang digunakan adalah variabel jamak, maka akan ditentukan dari apa yang ingin diketahui oleh peneliti dalam rumusan masalah. Oke, Kak Eka akan bahas satu-satu mengenai hipotesis ini ya. Yang pertama Kak Eka bahas adalah hipotesis deskriptif. Nah, yang dimaksud dengan hipotesis deskriptif ini adalah sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Ya, contohnya biar gampang, di sini misalkan seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks atau tidak. Nah, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut. Ya, apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks? Oke, nah dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu bakso di restoran Bakso Idola Malang. Maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Nah, ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yaitu hipotesis H0. Jadi, hipotesis H0-nya berbunyi, bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 berbunyi, bakso di restoran Bakso Idola Malang tidak mengandung boraks. Nah, itu contoh dari hipotesis deskriptif ya. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya, misalkan seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola Manchester United jika dibandingkan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama ataukah berbeda? Nah, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah pendukung klub sepak bola Manchester United dan Chelsea memiliki tingkat loyalitas yang sama? Nah, karena dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel jamak, ya. Variabel pertama adalah loyalitas klub sepak bola Manchester United. Sedangkan untuk variabel yang kedua adalah loyalitas klub sepak bola Chelsea. Karena rumusan masalah mempertanyakan perihal perbandingan antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif. Sehingga pilihan hipotesis yang dibuat adalah, nah, jadi untuk H0-nya berbunyi pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung klub Chelsea. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama atau berbeda dengan pendukung klub Chelsea. Nah, itu adik-adik untuk hipotesis komparatif. Selanjutnya, Kak akan bahas mengenai hipotesis asosiatif ya. Nah, hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Contohnya biar gampang, misalkan ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron yang berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Maka di sini peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah sinetron berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor?
Nah, dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Nah, variabel pertama adalah sinetron berjudul Anak Jalanan. Sedangkan variabel kedua adalah gaya remaja laki-laki dalam dalam mengendarai motor, ya. Oke, itu variabel yang kedua. Kemudian, karena rumusan masalah mempertanyakan perihal hubungan antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Dan rumusan untuk hipotesis H0 dan H1-nya adalah H0-nya berbunyi, sinetron berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Sedangkan hipotesis alternatifnya, sinetron berjudul Anak Jalanan tidak mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Nah, untuk hipotesis yang terakhir atau yang keempat adalah hipotesis kausal. Nah, hipotesis kausal dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon ya. Contohnya, misalkan ada peneliti yang ingin meneliti apakah KB hormonal atau ada pengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Nah, di sini untuk hipotesis, sehingga untuk rumusan masalahnya yang bisa dibuat oleh peneliti adalah, adakah pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim? Nah, karena rumusan masalahnya seperti ini, maka hipotesis H0-nya berbunyi tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Nah, demikian sekilas perihal macam-macam hipotesis penelitian ya adik-adik ya. Semoga adik-adik mudah memahaminya ya. Nah, adik-adik sampai penjelasan di sini, kira-kira apakah adik-adik memahami penjelasannya Kak Eka? Ya, jika ada pertanyaan, silakan adik-adik langsung komen saja di bawah. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar adik-adik menjadi orang yang pertama mendapatkan materi terbaru dari Kak Eka. Dan jangan lupa untuk like dan share-nya, karena berbagi itu indah ya. Oke, sekarang Kak Eka lanjutkan lagi ya, mengenai ciri-ciri hipotesis yang baik. Seperti apa sih hipotesis yang baik tersebut? Nah, setiap orang bisa membuat hipotesis ya adik-adik ya, entah hipotesis dalam penelitian maupun hipotesis untuk hal-hal yang lebih sederhana dalam berbagai gejala di kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang baik. Nah, ini menurut Muhammad Natsir ya, Kak Eka ambil setidaknya ada 6 ciri hipotesis yang baik. Itu apa saja? Yang pertama adalah harus menyatakan hubungan. Oke. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Ini penting banget ya. Yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah harus dapat diuji. Tentu hipotesis itu harus dapat diuji, oke? Yang kelima adalah harus sederhana. Hipotesis yang baik juga harus sederhana. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah harus bisa menerangkan fakta. Oke. Nah, dengan demikian untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Ya. Selain itu, hipotesis juga harus bisa diuji sebagai langkah verifikasi dalam penelitian. Ya. Nah, bagaimana untuk perumusan hipotesisnya? Nah, jadi adik-adik setelah mengetahui pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan ciri-ciri hipotesis yang baik, sekarang
saatnya kita belajar untuk membuat hipotesis. Nah, untuk menghasilkan sebuah hipotesis, tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, dengan langkah dan cara yang benar, sebuah hipotesis yang baik akan memudahkan jalannya proses penelitian. Oke, nah, awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjekstur peneliti. Oke, meskipun hipotesis berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan pada sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. Ya, jadi acuan yang pertama tentu adalah teori sebagai acuan perumusan hipotesis, dan yang kedua fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Jadi, dua hal ini yang harus adik-adik pahami dalam membuat perumusan hipotesis, ya. Nah, untuk teori sebagai acuan perumusan hipotesis, kenapa? Karena untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Nah, asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Oke, nah berbeda dengan asumsi. Hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Nah, selain menggunakan teori sebagai acuan, dalam merumuskan hipotesis dapat pula menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Nah, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh berbagai cara. Misalkan yang pertama adalah memperoleh dari sumber aslinya, ya. Yang kedua, fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli. Dan yang ketiga adalah fakta yang diperoleh dari orang yang mengidentifikasi dengan jalan yang menyusunnya dalam bentuk abstrak, reasoning, atau penalaran abstrak. Oke, adik-adik, itulah perumusan untuk membuat perumusan hipotesis, ya. Jadi harus ada dua acuan, yaitu teori sebagai acuan perumusan hipotesis dan fakta ilmiah. Oke. Nah, adik-adik, demikian dulu video pembelajaran dari Eka dengan topik hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, ya, untuk mendukung channel ini, sehingga Kak Eka akan lebih semangat lagi untuk membuat materi yang terbaru, ya. Dan tentunya like dan share-nya juga ditekan, ya, karena berbagi itu indah. Semoga banyak orang yang bisa kita ajak belajar bersama-sama. Oke, terima kasih. Bye-bye.